Halo semuanya, perkenalkan saya Talita Videgracia dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai demokratisasi di negara Meksiko. Yang pertama, bagaimana level demokrasi di negara Meksiko. Dengan bentuk negaranya yang federal sama seperti Amerika Serikat, Meksiko terbagi menjadi 31 negara bagian dengan ibu kotanya yaitu Mexico City. Sistem pemerintahannya yang presidensial yang dipimpin oleh Andrés Manuel López Obrador sebagai Presiden Meksiko saat ini dan menerapkan sistem check and balances guna membatasi kekuasaan masing-masing lembaga di tiap pemerintahannya dan juga menganut sistem multipartai. Level demokrasi di negara Meksiko terbilang cukup baik, yang mana Meksiko masuk ke dalam peringkat ke-72 dari 167 negara pada tahun 2020 berdasarkan EIU Democracy Index 2020, World Democracy Report, dengan kebebasan sipilnya sebesar 5,88% dan partisipasi politik yang mencapai 7,78%. Yang kedua, apakah pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara tersebut? Perekonomian Meksiko awalnya fokus di bidang pertanian, namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Meksiko mulai fokus ke sektor minyak bumi, dan hal ini pernah membuat Meksiko masuk ke dalam 10 peringkat negara terbesar penghasil minyak bumi di dunia. Selain minyak bumi, Meksiko juga mengandalkan dari sektor pertambangan, perak. Meksiko ini termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya pesat setelah reformasi besar-besaran yang terjadi sekitar tahun 1990-an sampai sering dijadikan contoh oleh negara-negara lain. Tetapi selama proses pertumbuhan itu pun tidak dibarengi dengan target dan strategi yang baik sehingga cenderung terlalu ambisius dan terobsesi dengan membuka diri pada perdagangan internasional. Pada 2020, perekonomian Meksiko mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan lockdown yang membuat sektor perekonomian banyak yang tutup, sehingga banyak warganya yang kehilangan pekerjaan, seperti yang dilaporkan oleh sang presiden langsung bahwa kekurangan 800.000 pekerjaan saat itu, dan hal ini berdampak bagi demokratisasi di Meksiko. Yang ketiga adalah apa faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di negara Meksiko. Bagi masyarakat Meksiko, hormat kepada orang yang lebih tua itu sangat penting dan kehidupan sosial di Meksiko juga sangat menjunjung tinggi kesopanan, tapi tidak dengan masalah waktu dalam berbisnis. Tidak seperti di Indonesia yang mementingkan ketepatan waktu, justru dalam hal berbisnis orang Meksiko itu menganggap bahwa 30 menit terakhir sebelum waktu yang ditentukan berakhir itu adalah waktu yang paling baik dan tepat sehingga terkadang urusan bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Maka warga Meksiko kebanyakan memilih untuk membangun bisnis perorangan tanpa adanya kerjasama. Dan bagi warga Meksiko, keluarga besar juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan mereka juga sangat menjunjung tinggi peran-peran dari tiap anggota keluarga, sehingga dapat dikatakan terlalu mengkotak-kotakan dan membatasi tiap perannya. Bagi orang Meksiko, anggota keluarga besar itu juga tanggung jawab mereka. Jika ada yang mengalami kesulitan seperti mencari pekerjaan, maka mereka akan membantu dan merasa itu adalah kewajiban mereka juga. Dengan menurunnya perekonomian Meksiko di era pandemi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuat banyak orang tidak dapat bekerja lagi dan banyak yang kehilangan bisnisnya, mengingat orang Meksiko lebih suka berbisnis sendiri. Yang keempat, bagaimana gerakan sipil di negara Meksiko. Ada sebuah gerakan di Meksiko yang beranggotakan para petani di daerah Nuevo Urecho, kota Michoacan, bernama Gerakan Bela Diri Sipil atau Pueblos Unidos. Orang-orang yang tergabung dalam gerakan ini memang suka fokus kepada masalah-masalah sosial di sekitar mereka. Salah satunya adalah masalah pemerasan. Berawal dari kartel narkoba besar yaitu Viagras dan Jalisco meminta pajak perang kepada petani alpukat sebesar $2.500 US atau jika dirupiahkan sebesar Rp35.800.000 per hektar. Para petani itu merasa diperas dan terjadi juga penculikan oleh para kartel narkoba tersebut. Akhirnya, kelompok tersebut menanggapi janji gubernur setempat, Alfredo Ramírez, yang mengizinkan gerakan tersebut untuk menggunakan senjata dalam melawan kartel narkoba. Kelompok ini juga sudah sering melaksanakan aksi unjuk rasa di beberapa kota di Michoacan selama 1 tahun terakhir dari 2020 sampai 2021. Namun kelompok ini juga masih memberi kesempatan bagi polisi dan tentara setempat untuk bekerja lebih dahulu, tapi mereka juga akan selalu waspada dan siap membantu para polisi untuk melawan dan menangkap para kartel narkoba. Maka dari itu, kelompok ini dipersenjatai dengan senapan AR-15. Kelima, bagaimana pelaksanaan pemilu di negara Meksiko.
Pemilu di Meksiko terdiri dari 2 level, yakni pemilu federal untuk memilih presiden, senator, DPR, dan pemilu lokal untuk memilih gubernur, perwakilan negara bagian, dan pemerintah lokal. Pemilihan presiden di Meksiko dilakukan untuk masa jabatan 6 tahun, dan untuk pemilihan anggota deputi sebanyak 500 orang dilakukan untuk masa jabatan 3 tahun. Sementara anggota Senat yang berjumlah 128 orang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Karena bentuk negaranya yang federal, jadi di masing-masing negara bagian memiliki peraturannya masing-masing, kelembagaannya masing-masing. Dan Instituto Federal de Electoral atau IFE sebagai Komisi Pemilihan Umum Pusat Meksiko memiliki jaringan komunikasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di negara bagian dan di 300 distrik pemilihan. Syarat menjadi pemilih minimal berusia 18 tahun, jujur, dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. Pemungutan suara dilaksanakan sejak pukul 8 pagi sampai selesai dibuat berita acara. Dalam waktu singkat, hasil penghitungan suara langsung diumumkan di tempat terbuka di TPS tersebut. Data-data dari setiap TPS kemudian dikirim secara elektronik dari TPS ke 300 komite distrik untuk selanjutnya dikirim ke Pusat Tabulasi Nasional. Setiap data perolehan suara yang diterima dari komite distrik langsung dipublikasikan melalui internet. Pada awal Juni 2021, Meksiko melaksanakan pemilu bersejarah bagi negara tersebut, karena pemilihan ini menjadi pemilu terbesar yang akan memilih seluruh kepala daerah dari. Tapi sayangnya pemilu ini mengalami kerusuhan, dan berdasarkan konsultan keamanan Etelec, pemilu Meksiko saat ini merupakan salah satu yang terkeras sepanjang sejarah, dan sebagaimana diberitakan oleh Sky News, total ada 97 politisi yang dibunuh dengan terdapat 935 kasus penyerangan. Di negara bagian Tlaxcala, dekat Mexico City, seorang pekerja komisi pemilihan setempat ditembak mati. Di Sinaloa, sekelompok orang bersenjata mencuri material pemilihan. Dan yang keenam atau yang terakhir, bagaimana analisis saya terhadap demokratisasi di negara Meksiko. Analisis saya terhadap demokratisasi di Meksiko adalah sebenarnya demokrasi di Meksiko itu sudah berjalan semestinya, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja ada hambatan. Seperti kasus-kasus yang terjadi selama pemilu setelah Juni 2021, ada saja oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk membuat kericuhan selama pelaksanaan pemilu, khususnya dari permasalahan narkoba. Meksiko memiliki masalah narkoba yang berat dan korupsinya juga. Kerusuhan ini bertujuan untuk mempengaruhi jalannya pemilu, padahal pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik dalam pelaksanaannya dan dengan bentuk negaranya yang federal. Tetapi sistem pemerintahan yang presidensial dengan adanya 31 negara bagian, cara berkomunikasi satu distrik dengan distrik lain sudah baik, dan proses dan prosedur pemungutan suaranya pun sudah jelas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.